Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2A. Dan di sebelah saya ada sahabat saya yang akan saya wawancarai yang bernama nama saya Yusuf Nurkin Febriana, salam kenal. Saya juga kebetulan satu universitas dengan Aji ya. Cuma bedanya saya jurusan ilmu pemerintahan dari FISIP Unsika. Saya ingin mewawancarai Anda tentang Pancasila. Poin pertama, saya akan bertanya tentang bagaimana Anda memahami makna dan nilai Pancasila yang baik dan benar. Oke. Jadi ini bahasan menarik ya, Pancasila. Kita ketahui Pancasila adalah satu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Satu pemikiran-pemikiran dari founding father dulu yang sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan sudah bertumbuh jauh sebelum masa-masa peperangan, atau malahan nilai-nilai Pancasila ini sudah ada dan sudah diterapkan dalam kehidupan dalam masa kerajaan-kerajaan dahulu gitu. Jadi memang nama Pancasila, tapi baru nilai-nilainya saja seperti nilai gotong royong, nilai persatuan itu sudah ada di zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman dulu. Jadi Pancasila itu tidak ujuk-ujuk ada gitu. Jadi tidak harus blok langsung ada gitu, tapi melalui proses-proses, karena memang Pancasila itu nilai-nilai luhurnya itu sudah tercipta atau sudah terkandung dalam kerajaan-kerajaan dahulu gitu. Jadi bukan instan Pancasila itu, jadi memang sudah ada nilai-nilainya diterapkan di zaman dahulu, dan pada founding father orang-orang cerdas ini melihat itu dan menuangkan dalam bentuk Pancasila sebagai ideologi negara gitu. Makna Pancasila tersendiri itu dari sila pertama sampai sila kelima itu memiliki makna yang sangat dalam. Sila-sila itu pastinya harus menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Seperti itu sih kalau menurut saya Pancasila itu. Contoh sila pertama seperti apa? Misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Di zaman dahulu juga sudah ada gitu. Sila ketuhanan Maha Esa itu maksudnya di zaman dahulu kan di kerajaan dahulu seperti ada yang penganut Buddha, Hindu, itu sama saja seperti sekarang itu kan ada 6 agama yang diakui dan semuanya menjaga kerukunan gitu. Itu mengandung nilai luhur dari sila pertama bahwa setiap orang berhak untuk menganut ajaran agamanya dan beribadah menurutnya tanpa ada gangguan sedikit pun dari agama lain gitu. Agama masing-masing. Iya, agama masing-masing. Makna sila yang kedua menurut Anda? Kalau menurut sila kedua nilai kemanusiaan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya itu juga sudah ada pastinya di dahulu, karena di dahulu juga kan raja-raja terkenal dengan raja-raja yang adil gitu, yang mengutamakan kemanusiaan. Tentu sekarang juga harus bisa gitu diterapkan di zaman sekarang, karena memang kemanusiaan berarti HAM yang berhubungan dengan HAM, hak asasi manusia. Jadi memang penerapannya sedikit ada yang belum maksimal, namun sedikit demi sedikit Indonesia bisa belajar, dan penerapan HAM ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik agar sila kedua ini bisa terlaksana dengan baik gitu menurut saya. Terus sila ketiga? Nah, kalau sila ketiga ini alhamdulillah ya, kita lihat sendiri gitu, persatuan Indonesia sangat erat, tidak pernah gitu kita mendengar adanya goncangan yang besar dalam persatuan Indonesia itu. Karena memang dengan keberagaman ini orang mungkin melihat keberagaman Indonesia bisa menjadi bisa menjadi bumerang tersendiri bagi Indonesia demi persatuan. Tapi namun itu ditolak mentah-mentah gitu oleh bangsa Indonesia sendiri, karena dengan keberagaman ternyata Indonesia lebih kuat gitu, lebih beragam, lebih kuat, lebih beraneka ragam, tapi lebih solid gitu. Jadi untuk persatuan ini sudah baik, memang masih ada isu-isu mengenai ya gerakan-gerakan, namun itu tidak banyak lah gitu dibanding dengan persatuan yang sejauh ini sudah kuat gitu menurut saya gitu kalau sila ketiga. Next, sila keempat. Nah, kalau sila keempat ini kerakyatan kan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan ini, ya mungkin sila ini sih yang sedikit masih menurut saya penerapannya kurang gitu, karena kan perwakilan maksudnya orang-orang yang mewakili kita dalam hal ini, mungkin pejabat atau apapun itu yang mewakili kita dalam bersuara itu belum terlalu baik dalam mewakili aspirasi kita gitu di dalam kehidupan bangsa bernegara. Jadi harusnya sila ini tuh jadi tekankan sendiri lah, karena memang yang paling kurang ini menurut saya ya di sila ini, karena ya itulah, jadi harusnya para pejabat juga harus terlebih dahulu paham gitu Pancasila, terutama sila keempat ini melalui tentang perwakilan ini gitu, agar bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya gitu. Next, yang sila kelima maknanya menurut Anda seperti apa? Nah,
untuk sila kelima ini kan keadilan sosial. Ini juga menjadi sorotan gitu karena memang banyak masyarakat Indonesia yang dalam hal ini merasa gitu keadilan sosial di Indonesia itu belum tercipta dengan baik gitu. Mungkin pemerintah bisa mengklaim gitu kita sudah memberikan yang terbaik, namun masyarakat tersendiri itu belum itu ya, belum merasa gitu keadilan sosial itu didapat. Contohnya masih ada kemiskinan, masih suka ada di dalam hukum juga sering adanya ya kurang adil lah gitu maksudnya bagi masyarakat yang memang tidak beruang ataupun tidak memiliki materi gitu. Jadi keadilan sosial ini sama seperti sila keempat harus menjadi menjadi nilai-nilai yang harus ditekankan bahwa ini harus segera dilaksanakan gitu dalam Pancasila gitu. Masih banyak harus yang diperbaiki. Iya, masih banyak yang diperbaiki, namun sudah baik gitu maksud saya. Next, ke poin yang kedua, saya akan bertanya tentang sejauh mana aktualitas dan aktivitas Pancasila di ranah masyarakat menurut Anda. Kan masih banyak masyarakat zaman sekarang yang tidak menerapkan pedoman Pancasila gitu. Seperti apa menurut Anda? Iya, menurut saya memang banyak faktor ya, banyak faktor. Mungkin faktor lingkungan, faktor globalisasi ataupun faktor kurangnya pemahaman atau kurangnya sosialisasi dari pemerintah bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya itu nilai-nilai yang luar biasa gitu jika diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam aktivitas masyarakat. Jadi memang aktualisasinya memang masih kurang karena memang jangankan gitu mengaktualisasikan gitu, tapi ada yang ditanya tidak tahu gitu apa itu Pancasila, bahkan sila-silanya pun banyak yang tidak hafal bagaimana bisa mengaktualisasikan gitu. Jadi memang harus adanya kerjasama di sini antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah menyediakan sokongan gitu bagi masyarakat ataupun memberikan program-program untuk mengenal Pancasila itu apa, memahami pemahaman sila-sila dan lain-lain luhur Pancasila itu apa, agar masyarakat nantinya bisa menerapkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat gitu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Next, ke poin yang ketiga yaitu isu-isu sosial dan HAM. Akhir-akhir ini banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seperti gerakan terorisme yang belum lama terjadi dekat dengan rumah saya ya, dan Anda gitu. Bagaimana Anda menanggapi tentang suatu hal yang seperti itu gitu? Bagaimana? Oke, jadi memang pertanyaan ini sedikitnya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi gitu. Jadi belum pahamnya masyarakat dan belum terbentuknya pemahaman secara utuh dari nilai-nilai Pancasila itu menyebabkan memang datangnya kan pasti ada paham-paham dari luar, seperti paham ada yang bilang Pancasila togut lah atau apapun itulah gitu. Jadi pemahaman-pemahaman yang memang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang ada di Pancasila itu. Jadi memang itu sendiri, jadi memang belum kuatnya pondasi gitu ideologi yang ada di masyarakat Indonesia sudah dihantam dengan paham-paham dari luar. Jadinya mereka dengan polosnya menerima paham itu gitu, bahwa paham itu benar, padahal paham Pancasila itu sudah harga mati gitu di Indonesia dan tidak akan bisa digantikan dengan paham-paham apapun. Jadi terjadinya terorisme itu faktornya karena memang belum pahamnya masyarakat tadi, dan ini juga termasuk bentuk kurangnya kepercayaan dan kegagalan pemerintah juga bisa dibilang seperti itu, karena memang pemerintah kan dalam undang-undang juga sudah disebutkan bahwa tugas dari pemerintah itu kan melindungi seluruh tumpah darah juga. Jadi memang adanya kekacauan ataupun adanya isu-isu terorisme ini harusnya bisa dicegah terlebih dahulu gitu, dengan tadi mungkin dengan sosialisasi tentang apa itu Pancasila ataupun apapun itu, dengan menolak dengan secara tegas paham ini. Jadi misalnya sudah berkembang paham gitu, langsung sama pemerintah jangan diikuti, jadi tegas gitu pemerintah, jadi tidak akan terjadinya isu terorisme ini. Jadi menurut saya pemerintah dan masyarakat ini harus bersinergi dalam melawan terorisme ini. Kita memang dalam hal ini gitu, terorisme ini memang sudah dari dulu ya sering sekali pemberontakan terorisme. Jadi memang ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi isu terorisme ini gitu sih menurut saya. Menurut saya mengaktualisasikannya ya dengan Anda memahami nilai-nilai Pancasila, menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.
agar hidup ini aman, nyaman dan tentram gitu. Terima kasih untuk Bung Yusuf. Siap, sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.